Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Yulita, NPM AB 2020-177. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Baiklah, pokok pembahasan yang akan kita bahas ini yang pertama adalah pengertian pengembangan sistem informasi, tujuan, prinsip, siapa tim pengembang sistem informasi, metode pendekatan apa saja yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi, dan yang terakhir adalah tahapan dari pengembangan sistem informasi. Baiklah, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pengembangan sistem informasi. Jadi pengembangan sistem ini merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi sistem informasi ini secara teknis bisa didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah performance atau kinerja. Jadi performance atau kinerja ini suatu peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua adalah information atau informasi. Jadi peningkatan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Yang ketiga adalah ekonomi, untuk meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang keempat adalah kontrol atau pengendalian, digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Yang kelima adalah efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah service, yaitu untuk peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan sistem informasi. Prinsip pengembangan sistem informasi ini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah sistem yang digunakan adalah untuk manajemen. Jadi sebuah sistem harus dapat mendukung segala kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua adalah pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Keterlibatan pemilik penggunaan sistem atau bisa disebut juga dengan sistem owner and user adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan sistem. Yang ketiga adalah sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Jadi modal yang digunakan untuk mengembalikan sistem informasi tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi mutak akhir ini. Yang keempat adalah tentukan tahapan pengembangan. Jadi penerapan akan membuat proses pengembangan yang menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil lagi lebih mudah dikelola dan bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Dan yang kelima adalah sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Jadi orang yang terlibat dalam pengembangan ini maupun penggunaan sistem informasi harus menerapkan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Yang keenam adalah proses pengembangan sistem tidak harus urut. Jadi langkah-langkah harus dilakukan secara bersama-sama. Yang ketujuh yaitu jangan takut membatalkan proyek. Jadi tidak ada keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana dengan sia-sia. Yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini sangat berguna untuk pengembangan sistem yang harusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses selesai. Selanjutnya adalah tim pengembangan. Tim pengembangan di dalam sebuah sistem informasi ini harus dilakukan oleh orang-orang terdidik dan kompeten. Yang itu antara lain yang pertama adalah manajer analisis sistem, yang kedua ketua analisis sistem, ketiga analisis sistem senior, yang keempat itu analisis sistem junior, kelima program aplikasi senior, keenam program aplikasi junior. Baiklah, selanjutnya adalah pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu adalah pendekatan konvensional. Jadi pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja, pelaksanaan pengembangan di awal dengan melihat alur dokumentasi dari sebuah bagian organisasi ke bagian organisasi yang lain. Selanjutnya, ditentukan proses pengelolaan dari datanya. Yang kedua itu adalah pendekatan fungsional. Jadi
permasalahan ini dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil atau bisa disebut juga dengan top down. Penggunaan dilaksanakan dengan melihat fungsi atau proses yang harus dilakukan oleh sistem data yang menjadi masukan atau keluaran sumber dan tujuan data tersebut. Yang ketiga itu adalah pendekatan struktur data, yaitu adalah sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen masukan atau keluaran yang digunakan dalam sebuah sistem. Yang keempat adalah information engineering, adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise. Pelaksanaan mengembalikan di awal dengan proses perencanaan, strategi informasi, dan analisis wilayah bisnis. Yang kelima adalah pendekatan objek. Jadi sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Jadi sistem pandangan dalam sebuah kumpulan objek yang mempunyai atribut data dan operasi yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan sistem informasi. Jadi dalam pengembangan sistem informasi ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu perencanaan sistem. Jadi perencanaan sistem ini merupakan serangkaian kegiatan secara ide pertama yang melatar belakangkan pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap ini sistem harus mendapatkan perhatian dan sama besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya seperti perencanaan penggadaan perangkat jaringan teknologi informasi atau TI, rencana pembangunan gedung 15 tingkat, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah analisis sistem. Analisis sistem ini adalah proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem yang dijalankan. Yang ketiga yaitu rancangan sistem. Rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan wujud sistem yang akan dibuat. Sama seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem ini dapat dianalogikan dengan bentuk-bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. Yang keempat adalah pengembangan pembangunan fiksi atau konstruksi. Jadi berdasarkan desainnya yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya atau secara fisik dibangun, tim teknis ini merupakan tulang punggungnya pelaksanaan tahap ini. Mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Yang kelima adalah implementasi sistem. Nah, pada implementasi sistem ini tahap yang perlu diikutkan antaranya secara umum adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakaian apabila berjalan sesuai dengan tujuan dan diperoleh pemanfaatannya. Yang keenam adalah pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara agar kerusakan yang fatal, pemanfaatan pemeliharaan yang terarah sudah bisa dapat dilihat. Tetapi pelaksanaan yang sering tidak mudah itu karena kemalasan atau penghematan biaya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.